Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series kelima dari persamaan diferensial non-eksak yang kasus 3. Jadi di sini nanti kita akan bahas ulang ya. Non-eksaknya adalah seperti apa? Adalah ketika ada persamaan linear order 1 yang berbentuk seperti ini, fungsi M ditambah fungsi N sama dengan 0, dikatakan persamaan diferensial non-eksak bila M ketika diturunkan parsial terhadap Y itu tidak sama dengan N ketika diturunkan parsial terhadap X. Ya, atau ketika dikurangin dia tidak sama dengan 0. Nah, solusinya adalah untuk persamaan non-eksak adalah kita mengalihkan dengan U sebagai faktor integrasi, yaitu fungsi U sebagai faktor integrasi ya. Nah, di sini ketika kita dikalikan dengan fungsi U dikalikan M dx ditambah U dikalikan N dg sama dengan 0, maka untuk eksak dan non-eksak itu kan berarti kita akan mencari M diturunkan terhadap Y dan N juga diturunkan terhadap X. Ini ya. Nah, karena di sini ada dua fungsi yang diturunkan, maka kita pakai aturan perkalian turunan. Ketika ada Y sama dengan AB diturunkan, Y aksen sama dengan A, B aksen ditambah B kali A aksen. Ini ya. Nah, itu jadinya seperti ini. U dikalikan M turunan parsial Y ditambah M dikalikan U parsial terhadap Y. Dan sama juga untuk N. Kemudian kita gabungkan yang sama, kita klasifikasikan untuk mengeluarkan U-nya di sini. Jadi di sini yang saya merah-merahin itu adalah yang akan kita fokuskan untuk mencari solusi persamaan eksak dan non-eksak. Kenapa? Karena kita tadi tahu bahwa ketika dia non-eksak, MY-nya kan tidak sama dengan NX. Berarti kan kita bisa mencari tahu MY dikurangin NX sama dengan berapa ya. Nah, ini yang akan membantu kita mencari berapa sih faktor integrasi U yang harus dikalikan biar dia jadi eksak. Nah, di sini akan diulangi lagi bahwa non-eksak itu akan ada 3 kasus. Kasus pertama ketika U faktor integrasinya, ketika kita cari dengan mendefinisikan MY min NX ketika dibagi N, kamu cari tahu ketika kamu kurangin ini dulu, terus kamu cek dia kalau bisa dibagi N, dan bentuknya dalam variabel X, berarti dia masuk kasus pertama. Kalau ternyata dia nggak bisa dibagi N, berarti kamu coba dibagi M. Kalau dibagi M bisa, maksudnya bisa terus menghasilkan satu variabel saja, yaitu Y, terus kamu tinggal tambahin minus, itu berarti dia masuk ke kasus kedua. Nah, kasus ketiga adalah ketika kamu kurangi, dia nggak bisa dibagi N, juga nggak bisa dibagi M. Maka kamu bisa cek, jangan-jangan dia masuk ke kasus ketiga, di mana kedua variabelnya masih ada, yaitu X sama Y. Baik, ini saya kasih contoh. Menentukan dia masuk kasus pertama, kedua, apa ketiga. Gini ya, nah kamu harus cari tahu ketika dia diturunkan terhadap Y sama dengan 0 plus 0 min 2Y. Ini ya, ketika dia N-nya diturunkan, ini N, ini M. Sama dengan 2Y. Gini ya, ketika kamu kurangin, MY dikurangi NX, kita ketemunya adalah min 4Y. Nah, kalau dibagi sama N, ini M. Jelas bisa. Kalau dibagi M-nya jelas nggak bisa, karena tambah susah. Oke, berarti kita bagi dengan N maksudnya. N berarti dibagi dengan 2XY. Hasil akhirnya adalah min 2 per X. Berarti dia masuk kasus pertama. Di kasus kedua sama, kita turunkan dia terhadap Y. Kemudian dia ada NX-nya adalah Y. Sini ya, ketika nggak sama berarti MY min NX-nya adalah Y. Nah, kalau ini dibagi N, kan nggak bisa. Berarti harusnya dibagi M, yaitu dibagi Y kuadrat. Nah, lupa kalau udah dibagi M, berarti tambahin minus. Hasilnya adalah min 1 per Y. Berarti masuk ke kasus kedua.
Nah, kemudian kita akan bahas kasus ketiga ini tadi ya. Yuk, kita kita buat MY-nya dulu sama dengan 9Y kuadrat min 5 X kuadrat, gini ya, NX-nya adalah 5Y kuadrat min 9X kuadrat. MY dikurangin NX sama dengan 9 kurangin 5 berarti 4Y kuadrat dikurangi ini min 5 tapi ini karena dikurangin jadinya plus ya. Plus 4X kuadrat. Nah, karena ada dua variabel di sini, bisa jadi dia nggak bisa dibagi salah satu N atau M, harus dua-duanya, yaitu dengan cara ini. Berarti kita akan membaginya dengan Y-nya langsung dikali ini ya, ini dikali Y, ini dikalikan X. Berarti dibagi 5 X Y pangkat 3 min 3X pangkat 3Y, ini ya, dikurangi X 3X Y pangkat 3 min 5X pangkat 3 Y. Nah, di sini kamu cek, ternyata ini sama ini saling menghabiskan, ya kan? Min sama min jadi plus. Maaf, nggak menghabiskan. Bukannya ini yang saling menghabiskan, saling mengurangi itu adalah yang ini. Oh, tidak. Ternyata bisa dihitung semuanya. Yuk kita hitung ya. Hasilnya adalah 4, tak keluarkan jadinya Y kuadrat plus X kuadrat. Yang bawah 5X Y pangkat 3 dikurangi 3X Y pangkat 3. Jadinya ada 2X Y pangkat 3. Kemudian ini min ditambah. Jadinya min 3 ditambah 5. Berarti plus 2X pangkat 3 Y. Ini ada Y. Berarti di sini bisa ya dikeluarkan yang sama. Hasil akhirnya adalah 4Y kuadrat plus X kuadrat per 2-nya dikeluarkan, X-nya sama dikeluarkan, 1, Y-nya sama dikeluarkan, sisanya adalah Y kuadrat plus X kuadrat. Oke, nah sekarang di sini kamu cek, ini kan bisa saling menghabiskan, jadi sisanya adalah 4 per 2XY. Bisa lagi dirubah jadi 2 per XY, gini ya. Oke, jadi udah ketemu di sini. Nih, oke ya. Nah, di sini nanti solusinya adalah sama sih sebenarnya dengan yang lain. Kita definisikan ini, kita cari U-nya berapa dengan cara ini. Nah, nanti setelah ketemu U-nya baru dikasih solusi persamaan yang eksak. Gitu ya. Kita kasih contoh yang tadi udah kita kerjakan bareng-bareng. Tadi kita udah ketemu. Kita definisikan HZ-nya sama dengan MY min NX dibagi YN dikurangi XM. Tadi ya kita cari ini adalah 4Y kuadrat plus X kuadrat. Ini tadi kita udah cari 2XY Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 4 per 2XY. Jadi ketemu 2 per XY ya tadi ya. Nah berarti kita cari atau U-nya tadi langsung aja integral 2 per XY dz. Loh, kok XY sama Z? Berarti kita misalkan dulu di sini. Misalkan Z sama dengan XY, berarti 2 per Z. Ini ya. Oke, berarti di sini akan berubah jadi U sama dengan integral 2 per Z dz. Oke, 2 per Z-nya itu adalah sama dengan 2 ln Z sama dengan ln Z kuadrat. Ya kan, U-nya sama dengan ini. Nah, kita cek. Ini kan akan berubah jadi U sama dengan Z kuadrat. Oke, kita udah nemu U-nya sama dengan Z kuadrat. Berarti kita, kita faktor integrasi tersebut kita kalikan ke dalam
persamaan aslinya. Ya, persamaan aslinya adalah 3y pangkat 3 min 5x kuadrat y, gini ya, dx plus 5xy kuadrat min 3x pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan pengalinya tadi z sama dengan, kita tadi punyanya bukan ZU. U sama dengan 2 per, U sama dengan Z kuadrat. Tadi kita udah nemu itu ya. U sama dengan Z kuadrat, di mana Z tadi dimisalkan XY berarti XY kuadrat. Berarti ini XY kuadrat, ini XY kuadrat. Ini ya. Oke, jadi kita masukkan di sini, kamu kalikan sama ini, jadi hasilnya 3x kuadrat Y pangkat 5 min 5x pangkat 4 Y pangkat 3 dx, gini ya, plus 5 X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 4, dikurangi 3. X-nya pangkat 5, Y pangkat 2. dy sama dengan 0. Nah, ini itu adalah persamaan eksak. Oke ya. Nah, sekarang kita berarti tinggal menyelesaikan dengan cara persamaan yang eksak, yaitu kita akan mencari fx, y-nya. Ya, itu adalah integral m dx plus gy. Ini ya, m-nya kita tuliskan integral dari 3x kuadrat y pangkat 5 min 5x pangkat 4 y pangkat 3, tapi kita mau integralkan terhadap x saja, plus gy, berarti sama dengan x pangkat 3 y pangkat 5 min X pangkat 5, Y pangkat 3, plus GY. Nah, sekarang kita mau cari GY. Ya. Cari GY. GY didapat dari F tadi, tapi diturunkan terhadap Y ya. Sama dengan N, X, Y. Tadi kita dapat F-nya, kalau kita turunkan lagi terhadap Y, tadi kita dapatkan adalah 3x kuadrat Y pangkat 5 min 5x pangkat 4 Y pangkat 3, ya kan? Ditambah G aksen Y. Sama dengan N-nya adalah 5x pangkat 3 Y pangkat 4 min 3x pangkat 3 Y pangkat 2. Gini ya. Maaf, ini tadi diturunkannya terhadap Y ya. Maaf, kita ulang. Kita tadi dapat fxy, biar nggak salah ya, sama dengan x pangkat 3, y pangkat 5. Ini ada di slide sebelumnya tadi ya. Kamu cari aja. Plus gy. Nah, ini diturunkannya tapi terhadap y. Jadi hasilnya adalah 5x pangkat 3, y pangkat 4 min 3x pangkat 5, y pangkat 2 plus G aksen Y. Ini ya. Nah, sekarang kamu cek, ternyata ini kalau ini sama ini saling menghabiskan ya, sama dengan 0. Jadi G aksen Y-nya sama dengan 0. Nah, karena kita cari GY, berarti kita integralkan G aksen Y dy. Berarti integral dari 0 dy sama dengan 0. Ini ya. Nah, berarti 0 adalah di sini. Jadi solusi kita yang kita dapatkan di sini adalah fx. Saya tulis aja ya. Yang ini tambah 0. Gini ya. Saya tulis ulang ya. Jadi kita dapatkan solusinya adalah fx-nya adalah x pangkat 3, y pangkat 5 min x pangkat 5, y pangkat 3 plus 0, atau nggak usah ditulis juga plus C boleh. Dan semoga membantu.